Nah, kali ini agak bias nih. Gua kan soalnya udah menonton puluhan kali film ini. Jadi gua hanya mendengarkan lu aja. Kita di sini berdiskusi. Kalau gua ngomong pencari apa tadi ya? Enggak lah ya, pencari iblis itulah apalah namanya ya. Itu adalah film paling jelek yang gue tonton di tahun ini. Oke. Kalau Kakak Bos ini adalah film paling mengecewakan di tahun ini. Mengecewakan ya. Mengecewakan. Berarti gitu ya. Berarti ada ekspektasi di sana. Ada ekspektasi di gitu sana. Kan. Kalau jelek kan dari awal gue juga udah tahu. Iya. Kalau misalnya film yang sebelum video ini ya. Nah kalau yang ini paling mengecewakan karena gue pas denger premisnya dari Manu tuh bagus. Itu adalah seorang preman. Premisnya menjanjikan ya. Iya, preman yang ingin membanggakan anaknya terus jadi penyanyi gitu. Jadi mau jadi penyanyi. Dan ini keluar dari salah satu rumah produksi yang gue cukup salut selama beberapa film ke belakang. Iya, Itu adalah Imaginary, tempat di mana Manu bekerja, Kot bersama Ko Ernest. Di mana itu juga rumah produksi gue. Anjing. Intinya, jadi dari Imaginary, gue tuh ngikutin Imaginary kan dari ini ya, yang filmnya hitam putih. Ada Ngeri-Ngeri Sedap juga. Ngeri-Ngeri Sedap. Yang pertama. Ya itu juga gue salut ya, bagus banget ya. Terus sama Agak Klien. Dan itu lucu banget menurut gue, apalagi 3 film pertama ya. Punchline, apa namanya, batu nisan nancep ke tanah keluar api. Menurut gue udah gak ada obatnya anjing. Terlalu magis itu scene buat gue pribadi ya. Itu adalah punchline terbaik menurut gue. Sama aneh juga ya, lu aneh juga ya. Sama nyanyi TNI itu. Oh iya betul. Iya. Nah ini jadi gue punya ekspektasi bahwa komedi dan cerita yang kuat yang sama yang keluar dari Imaginary. Tapi ternyata makanya gue ngomong sama Manu, ini tuh kayak hasil dari masturbasi sang sutradara. Menurut lu? Menurut gua gitu. Jadi kayak gua punya idealisme cerita apa di kepala gua, terus gua pengen tuangin aja. Gua nggak peduli gitu, bagus apa jelek, intinya gua idealisme gua pengen tuangin gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngekritik betapa lemahnya ini film gitu. Dari opening scene nih, ini gua tuh kan baru banget nonton Game of Thrones ya. Aduh, bandinginnya jauh Ya banget, kan, udah Mas. season 6. Manu malam-malam suruh gue nonton Kakak Bos. Gue pikir oke lah ini, karena Game of Thrones kalau maraton ini kan berat ya sebenarnya di kepala ya, karena banyak politik dan segala macam lah ya. Jadi menurut gue pas gue nonton Kakak Bos, ekspektasi gue akan terhibur seperti gue nonton film komedi dari Imaginary yang lain. Iya. Opening scene gue langsung chat dia ini. Gue bilang ini opening scene tercringe yang pernah keluar dari Imaginary menurut gue. Bahkan gue nggak menyangka bahwa opening scene kayak gini itu keluar dari Imaginary. Lu bayangin opening scene itu ya, itu bener-bener. Apa alasannya apa? Lo? Kenapa opening scene itu begitu? Karena gue bukan yang nggak mau komentar karena nih gue kerja di sana ya, tapi gue karena gue bias, karena gue nonton film ini udah puluhan. Takut dipecat tadi katanya. Itu satu. yang kedua, karena gue udah nonton film ini sudah puluhan kali, 30 kali lebih gue nonton film ini. Karena kan gue harus ngeliput reaksi penonton, testimoni, ada screening yang berbeda juga. Jadi ya pasti gue bias lah. Ketika lu ngedengar sesuatu yang jelek, tapi berulang kali lama-lama mungkin lu jadi terbiasa dengan hal itu dan akhirnya yang udah gitu. Brainwash lu, Iya, dan juga mungkin seperti film juga. Kalau misalkan filmnya seperti A, nalar lu B, lama-lama juga jadi ke A juga gitu. Makanya gue dari lu aja, coba dari lu gimana? Kenapa bisa sekeren itu? Opening scene-nya itu adalah si pemeran utama nih Godfrey nih kan, bareng sama anak buahnya ke sebuah klub. Yang gua rasa dari gua tuh gini ya, opening scene itu selalu jadi detik-detik awal ngehook lu untuk di film kan. Iya. Ya paham gak sih lu untuk akhirnya lu memutuskan untuk continue nih. Apalagi kita ngomong OTT ya. Iya, apalagi OTT lu gampang banget untuk ganti gitu. Karena gue sering banget tuh nonton 5 menit, 2 menit awal nggak cocok udah gue buang gitu film. Nah ini kalau nggak karena Manu, bahkan 1 menit pun gue akan berhenti nonton film ini. Lu bayangin aja shotnya udah bagus, pakai drone anjing nyetir gitu kan, keluar mobil di cut, masuk ke klub terus dengan konflik bahwa Funky Papua nggak boleh lagi ke klub itu karena dicurangin. Gitu. Oh. Itu dari, menurut lu dia punya masa terlalu remeh. Masalah terlalu remeh untuk diselesaikan sama Kakak Bos yang katanya sangat-sangat disegani ini. Gitu maksud gua. Berantemnya juga jadi gini ya. Lu kadang ada di sebuah spektrum di mana lu merasa bahwa di sini nih lu harus serealistis mungkin, tapi di sini nih gue tahu gue harus expect komedi, lu paham nggak? Oh iya. Nah saat gue expect ini akan serius, ternyata jadi komedi dan komedinya tidak lucu maksud gue. Bahkan itu the whole opening scene itu gue nggak ketawa sama sekali, bahkan gue kesel ya. Berarti lebih ke arah ini adegannya tuh tidak believable. Iya. Berarti karena kan shotnya juga jelek banget pas ngedance. Kenapa tuh?
Itu mah kita harus bersama-sama yakin bahwa itu shot yang coba dituju adalah shot-shotnya step up karena udah breakdance dan kawan-kawannya. Iya. Tapi ternyata jelek banget tuh. Sebenarnya kalau secara teori, ya itu tuh kekurangan shot, bukannya jelek. Iya. Karena kalau misalkan kita ngomongin shotnya mah oke menurut gua. Tapi tidak variatif untuk cerita dance kayak gitu. Iya. Sedangkan beberapa film di luar sana, kita ngomong jangan luar sana lah. Yang di sini apa kira-kira yang punya genre yang seperti itu ya? Maksudnya action. Kayak misalnya Saving Private Ryan lah, misalnya shotnya kan bagus banget. Mas, jangan ke sana dong. Iya. Jauh banget, Mas. Sorry. Ini deh, film-film yang ada di video.com, series-series. Iya. Apalagi action, itu gua harus kasih salut ya buat mereka karena memang mereka tuh men-treatment actionnya itu benar-benar dengan dengan cara yang tepat, yaitu dengan banyak shot dan sutradaranya memang udah tahu mau ngapain, harus shot ngapain. actionnya si Chelsea Islan yang kita roasting. Iya. Bagusan itu. Bener. Karena lebih variatif kan. Iya. Karena sutradaranya di sini tuh walaupun dia orang luar dan tidak tahu cerita yang baik, tapi dia tahu nih cara mengeksekusi adegan-adegan action. Iya. Termasuk salah satunya adalah adegan-adegan dance. Dimana kalau misalkan nonton katakanlah step up lah di luar sana, lu pasti tidak akan melihat satu shot yang monoton gitu loh. Ya, jadi lu tuh hype up sama Bener. si dance. Lu sejago apapun jarang banget lu akan di blow up kayak ada long tag gitu. Lu bakalan dance lompat-lompat segala macam dan sedangkan di Kakak Bos ini ada beberapa yang kayak gitu ya. Pas bagian dance-nya dan bagian berantem sih enggak lah. Kalau berantem ya karena cuma one on one jadi emang nggak perlu yang kayak bakti Ya, ibu ya. ini tuh shotnya Steven Seagal tuh. Oh iya yang Iya, gitu ya, itu shotnya Steven Seagal banget. Iya, menurut gua ini yang ditahan anjir, gitu ya. Old school banget ini shot berantemnya maksud gua. Iya, jadi sebenarnya kalau bilang jelek sih gua kurang setuju, tapi kalau misalkan dibilang dia tuh kekurangan shot, iya banget. Kurang banget shotnya. Iya, tapi kan itu perspektif dari Orang yang industri film. Benar, karena Kalau gue yang gue bilang gue bias. iya. Gue bilang gue bias. Kalau kita yang nonton tanpa pengetahuan apapun benar. tetap bilang Kalau orang jelek, awam maksud pasti gua. ngerasa kayak kok begini sih Iya. gitu ya. Maksud gue soalnya dance-nya, ini kan lu kalau sampai long take kayak gitu, lu bener-bener butuh dancer yang jago banget kan. Lu paham gak sih? Kayak banyak lah video-video TikTok yang shots emang long take dia doang ngedance, tapi karena jago banget, jadinya enak lu tonton. Ini tuh kesannya banyak yang ngesing, karena kan ya gimana pun mereka syuting ya. Maksud gue ya, take-nya berkali-kali gitu. Iya, capek pasti. Capek pasti Ada kan. penurunan Iya. performa lah, debla-debla. Kalau kata David sebagai mantan dancer, ini kurang groove. Tapi mantan dancer? Iya, mantan break dancer lu. Serius? Jangan sembarangan lu. Kok kayak nggak pantas gitu aja Oh, orang. memang. Memang nggak cuma lu doang gitu. Gue juga ngomong gitu sama dia. Anjir kayak nggak pantas Iya, banget. intinya tuh kurang nge-groove lah Iya, buat iya, gua iya. di scene itu. Terus Di adegan awal lah ya. iya, terus karakternya gila. Ini sih adalah karakterisasi paling lemah yang keluar dari imajinasi. Kenapa tuh? Menurut gua Om Godfrey nih, Hah? maafin nih Om, kita mah nggak mau dipukulin. Tapi intinya Om Godfrey ini menurut gua sudah mengeluarkan effort setinggi mungkin menurut gua. Oke. Iya kan? Oke. Lu lihat itulah di Iya. usahanya, yang actingnya yang menurut gua. Dan emang dia pemain juga ya dia. Akhirnya pada certain moment lu mendapatkan empati ke Om Godfrey ini. Ya, yang- oke. Tapi yang lain menurut gua caur banget, apalagi istrinya. Waduh, angsong banget bro. Maksud gua timur juga ngomongin nggak timur banget, lu paham nggak? Enggak juga sih. Narasinya tuh terlalu ini, narasi baca tuh nggak lu? Iya, nadanya tuh baca bener-bener. itu. balik ke emosi berarti dong. Iya, bukan tone baca. bukan dialek ya, lebih ke emosi menurut Iya. gua. Jadi Priska Barusegu juga nggak ngasih pancelan apapun, jadi gua nggak ngerti apa peranan dia. masa sih? Gua nggak ngerasa ada yang lucu dari omongan dia. Apa coba? Oh, kalau di selera lah ya. Kalau komedi masalah selera Oke, ya. menurut lu yang lucu di mana ya Priska Barusegu? Karena gue cuma lihat dia di meja makan sama guntingin kuku. Iya, waktu dia gunting kuku itu kan dia ngomong kan yang kayak apa? Mereka kira papa preman yang kejam. Terus langsung dia bilang, langsung kasih contoh tuh. Yang gitu-gitu tuh itu lucu menurut lu? Alpas itu namanya. Jadi nggak usah yang ger-ger banget. Kalau misalnya di bioskop juga nggak ketawa yang kayak wow gitu juga. Tapi maksudnya ada yang namanya half pass, itu Iya. kan buat isi. Iya, Menurut gua kalau Priska nggak ada di situ, lu bayangin ya. Oh lebih Parah. asyong, Kan? iya. Menurut gua itu Priska penolong sih di sini itu. Penolong berarti ya. Menurut gua ya. Menurut lu gua. penolong Iya, dia? dibandingin beberapa karakter lain ya, katakanlah misalnya Mamat atau Abdur di sini ketika dia adegan meja makan ini menurut gua iya emang udah servis buat orang-orang yang demen sama mereka aja gitu. Iya, Orang-orang karena- yang tertawa itu adalah orang yang tahu dia jadi Gak ada tujuannya bro. Ya itu kan Manu sering ngomong, dia ngomong sendiri show don't tell. Ini isi filmnya adalah lu detail semuanya. Iya sih.
Lu detail nih, ini Iya. semuanya by narasi. Betul, Jadi betul, nggak ada benar. scene apapun. Dan Bahkan sampai ke penyelesaian masalahnya aja, Detail titik sama dia. poinnya aja itu pun juga detail. Detail Bukan semuanya. yang- Detail tuh bukan yang maksudnya detail ya. Ah, maksudnya bukan ya. Dikasih tahu, ya. dikasih tahu By lewat mulut. mulut. Jadi nggak ada pelentingan yang dari mana. Jadi lu kayak bayi aja gitu dicekokin gitu sama film ini nih. Filmnya tuh ceritanya kayak gini ya, ini ceritanya kayak gini ya. Iya, gitu. jadi kayak diceritain nih. Jadi Iya, diceritain Dan semua. tadi kan gue sempat ngobrol juga sama Aldo sebelum nyalain kamera ya. Menurut Aldo juga karakter anak ini, si Glory ini, namanya siapa ya di Angel ini dengan bapaknya ini, si Godfrey ini tidak ada di luar mobil gitu. Iya. Jadi cuman di Bonding prosesnya mereka itu cuma meja di mobil. makan, Sama di mobil. sekolah pun juga nggak ada, di luar itu pun nggak Nggak ada ada. gitu. Dan di mobil pun bahkan sedikit sekali narasi. sama di studio terakhir Sama di studio scene doang. satu scene doang. Dan itu juga nggak ngomong apa-apa, cuma ngajak pulang aja udah. Hmm. Gitu. Dan scene-nya benar-benar cuman nih rumah, makan pagi, trot ke sekolah. Habis itu scene cringe sekolahnya nanti kita bahas itu ya. Habis itu kita ke studionya si Ali kan ya, ke Ernest tuh ya. Habis itu kita ke gymnya mereka, Ali gymnya siapa? dia. Siapa Siapa sih sih Ali? namanya? Lupa. Alan. Alan. Habis itu ke gymnya. Udah bolak-balik situ. Tanpa ada progres sedikit pun lu bayangin. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba dia udah mau bikin lagunya apa baru ketahuan lagunya di ending lagunya. Ya kan? Lu nggak tahu kan lagunya apa tiba-tiba Noella nyanyi kan sama pas dia disuruh syuting kan? Sebenarnya Ya kan katanya single terbaru kan ceritanya. Ternyata kan bukan remake, bukan apa. Ternyata emang lagu yang udah ada dan ternyata itu plantingan supaya bisa Noella yang nyanyi, lo paham nggak? Indonesian Idol gitu maksud gua. Iya, itu kan lagu Indonesian Idol, Well. Glenn Panjul. Wah, gila nih gua kasih nyanyi nih, Yung ya. Lu. Itu yang dibikin Glenn, itu bayar ke Glenn geblek. Iya, tapi maksud gue itu lagu Indonesian Idol. Bukan, itu lagu Glenn yang dikasih ke Indonesian Idol. Iya, maksud gua kan itu lagunya Indonesian Idol. Lagu Indonesian Idol itu adalah hari ini kami akan membawa. Kalau yang ini hari ini adalah ini beda lagu. Itu lagu kebangsaan Indonesian Idol juga kan? Kok kebangsaan Indonesian Idol? Enggak, maksud gua yang yang sering dinyanyiin. Lagu ini cuman dibawain sama Joy sama Delon di Indonesian Idol 1. Oh, yang pertama. Enggak ada lagi habis itu. Oh, baru si Noella yang Jadi si ini. Glenn itu ngelihat nih si Delon sama si Joy ini bagus. Gua nggak tahu ya dia disuruh bikin lagu ini atau memang dia kayak ada ketergerak. Gue bikinnya deh lagu ini buat kalian berdua. Ya lu nggak usah sosok jadi Glenn. Kenapa? Lu asumsiin. Gue bikinin lagu ini kalian berdua. Enggak, maksudnya ini bukan Indonesian Idol. Oh, ini si Ini Glenn. Glenn memang pure ini lagunya Glenn, rahasia pun punya dia gitu. Oh, berarti dikasih ke Idol. Iya. Buat jadi lagu Final doang buat finalnya. Joy lagu sama Delon. selebrasinya Joy sama Delon. Iya, Iya. setelah itu nggak ada lagi, nggak dipakai lagi. Nah, Karena itu. lumayan mahal kalau misalkan Pasti. Glenn, ya, karena Ya kan makanya gue bilang tuh popularitasnya. lagunya baru selesai di ending. Terus gue ngerasa bahwa progresnya nggak ada nih Nggak juga lah karakternya. kalau misalkan kita ngomong lagunya ada di ending, sebenarnya udah ditis dengan melodi-melodi. Kalau lu inget-inget, ada tuh di situ. Iya, gue sih nggak ingat. Nah, lu aja ketukeran ngomong hari ini sama yang Iya, hari ini. Iya. Memang bego lu juga. Itu lagunya lagu Makin Sana itu yang hari ini kami akan membawa. Iya. Kalau yang itu hari ini. Bener. Sorry ya guys. Nah intinya mah Kakak Bos ini juga tidak semenakutkan yang ada di film. Iya. Kan ada narasi-narasi di mana Kakak Bos ini paling tidak bisa terima kata tidak bisa. Iya. Tapi lu tidak pernah tahu kalau dia ngomong tidak itu bisa nantinya apa. Terus jadi kan penjelasan salah gue tadi nggak ada. Nggak, anjing. Nggak, tapi ya bener juga kata lu tadi yang lu bilang bahwa dia tuh kan nggak bisa dengar kata-kata tidak bisa. Iya. Tapi kita tuh nggak pernah pernah mendengar, tahu. melihat konsekuensi apa Iya. yang diterima dari orang yang ngomong ke dia tidak bisa doang Yes, gitu. harusnya menurut gua, ya ini masukan buat Om Ari Kriting. Harusnya flashback yang diceritain sama mamanya. Ini masukan buat orang yang lu taruh di atas piano ya. Iya, yang gua paling gua gini-gini. Ini buat Om Ari, kalau menurut gua masukan dari gua adalah flashback yang diceritain sama emaknya Angel ke Angel pada malam-malam hari itu. Itu harusnya jadi opening scene menurut gua. Kenapa gitu? Karena jadi lu tahu seberapa ganasnya Kakak Bos sebelum dia punya anak. Daripada dikasih adegan Adegan fighting ke yang klub kayak itu, gitu, yang nggak guna mendingan- itu menurut gua. Mendingan dikasih adegan yang Adegan abis itu fast forward ke beberapa tahun setelahnya. Pas bener, dimasukin bener, penjara, bener. harusnya pas dimasukin Jadi- penjara itu adalah masa transisi ke
masa depan. Orang tuh udah punya ketakutan ya sama Iya, dia ya. bahwa kakak bosnya ngeri banget karena pas di flashback lu ngelihat itu Godfrey-nya tuh ngeri banget tuh pas mau ditangkap polisi. Lu lihat tongkrongan itu, Iya, bawa iya. golok gitu kan. Iya, benar-benar. Ditahan sama polisi diginiinnya nggak Iya, bisa iya, gitu. iya. Nah, Itu harusnya baru yang opening ditakuti scene. ya, bener Iya, ya. harusnya itu opening scene-nya menurut gua. Jadi seberapa ngerinya orang-orang timur sama kakak bos itu benar-benar kegambar di opening scene. Sayang banget. Jadi menurut gua mendingan bawa serius banget di awal, abis itu baru jadi komedi. Sayang banget menurut gue. Itu nanti kalau Mari butuh-butuh saran, canda aja ya Mari. Canda aja kayaknya kan sesama manusia, ya kan? Adet, manusia kan tempatnya dosa, boy. Benar. Kita manusia bukan nabi, boy. Iya kan? Bukan nabi, boy. Ya, tapi kan balik lagi ini adalah masukan aja ya. Ini mau Masukan masuk aja. ini apa ngomongnya? Takut sama Mari. Semacam ya, ini kritik lah ya. Kritik lah buat Mari. Maksud gue, semoga di kedepannya Iya. lebih oke. Karena gue yakin pasti akan ada film-film berikutnya lah ya. Dia Iya. karya dari Ari Kriting lah harusnya. Karena itu shots-shots yang coba disyutingin di TikTok tuh juga menurut gua terlalu memaksakan gitu loh. Maksud gua, Kayak tadi kan argumen lu tuh adalah tanahnya nggak seberapa gede untuk iya, orang kayak cuman tanah kosong dikit, tanah perumahan. Terus kan dia udah damai sama yang syutingin, kenapa yang syutingin tetap upload? Kalau dia tetap upload harus dipukulin sama si Godfrey, orang udah ngerusak anaknya, maksud gue, ya kan? Bener. Plantingan Angel sama cowok ini nih juga nggak jelas endingnya apa, mau jadi pacar kah? Tujuan karakternya apa kah? Ada planting-planting kan kayak nggak perlu ya. Kayak Iya. misalnya contohnya adalah di yang pertama itu ada gue lupa karakternya siapa ya, yang dia datang terus bilang Om Kakak Bos, Mas Kakak Bos itu. Yang di awal-awal banget tuh dia baru datang ke gymnya itu. Gue nggak ngerti tujuannya sebetulnya apa. Nggak ada. Cuma buat nunjukin kayak dia tuh sebenarnya adalah perusahaan security yang memang legal gitu Iya, loh. nah tapi kerjaan resminya tuh nggak pernah dikasih lihat gitu. Kayak cuman sekali doang pas lagi nge-escort si siapa tuh yang cewek yang lagi acting Ida, itu doang. Maksud gua harusnya tetap daily work-nya tetap ada gitu. Jadi lu believe sama karakternya. At least lu dapet lah gambaran kakak bos itu sehari-hari itu sebenarnya ngapain. Karena ini tidak ngapa-ngapain gitu. Coba lu bayangin yang klien pertama itu gunanya apa coba? Apa coba? Iya nggak ada sih. Nggak ada kan? Apa sih maksud gua? Nggak ada tujuannya di Iya sini kan? Kalau gue ngerasa plantingan itu cuman bahwa mereka tuh ini perusahaan security ini mengikuti hukum banget, makanya disuruh somasi dulu, akhirnya suruh ke pengacara dulu baru mau. Iya, buat tunjukin itu doang. Buat tunjukin itu doang, dan itu Nggak, gak gua ada tadi gunanya. mikir tuh karakternya si Kiki Naren namanya. Gue pikir dia akan jadi karakter antagonis di akhir. Ternyata tidak. Itu enggak ya, sayang Iya. banget ya. Maksudnya gue Buat sayang apa? aja gitu. Sayang banget. Plantingan yang sia-sia dia cuma buat ngejelasin doang. Ya, ya gitu lah ya. Intinya sih 2 jam terlalu lama untuk cerita yang progresnya cuma ditaruh di ending menurut gue. Bahkan tapi endingnya lu happy lah ya. Maksudnya lu puas dengan endingnya ya. Puas, karena itu pesan buat anakku juga bahwa apapun yang ayahmu lakukan ini ya untuk keluarganya memang. Karena film ini sebetulnya memang akan relate ketika lu udah punya anak atau lu memang dekat sama orang tua lu gitu. Iya, cuman kalau cuma mau menyampaikan pesan itu, tidak perlu temanya timur pun banyak film yang kayak gitu pesannya. Seperti Ciu Kantang Boywo. Iya, keren banget. Ciu Kantang Boywo. Iya kan? Maksud gue nggak perlu. Jadi ini apa ya, ketimurannya berasanya memang akhirnya konfliknya jadi cuman stereotyping aja. Perpremanan aja udah gitu doang. Nggak ada budaya. Kalau misalnya kita ngomongin ngeri-ngeri sedap, lu berasa semua all the culture itu apa bener-bener spill lah ada di meja, lu paham betul dengan seluruh budaya yang ada di sana. Apalagi di sini itu coba ngangkatnya adalah ketimurannya dengan ada orang timur yang merantau dan sukses ya. Iya. Ini cukup berbeda angle-nya, mungkin ini tidak sesuai sama yang orang-orang di Jakarta harapkan ya. Betul. Tapi kalau ya bisa rame ya hebat juga. Iya, 800.000 penonton. Ya. Tapi itu kritik dari gua, karena gua nontonnya di Netflix ya, jadi nggak di bioskop, nggak mungkin nggak kena hype ketawa yang lain atau gimana. Jadi gue nggak merasa ini lucu karena gue sepanjang film gue cuma ketawa sama G doang. Oh, yang Boni. Iya, sama G Pamungkas itu. Ya apalagi dengan adegan akhirnya yang kalau di spoilerin, mohon maaf spoiler ya. Tapi adegan akhirnya itu adalah nyanyian yang bisa dibilang menggemparkan hati sih. Kalau misalkan nonton di bioskop tuh bener-bener kayak itu sedih banget gitu. Jadi ya harusnya sih kalau gua sih merasa kalau orang punya anak atau dia dekat sama orang tuanya harusnya akan terbayar di akhir sih. Ya tapi menurut gua semua film drama sih harus berending dengan cukup sedih lah menurut gua. Dan happy. Iya, sedih dan happy gitu. Jadi kalau itu destinasinya ya itu tercapai. Cuman untuk sampai 2 jam menurut gua terlalu lama aja sih. Harusnya 5 menit ya? Sekitar 3. Film pendek jatuhnya. Kamu kurang ajar sama Mari. Maaf. Ya. Tapi buat gua sih skornya mungkin bagi gua pribadi kayaknya 5 lah.
5-an lah. Gue masih happy sih, karena gue nonton ini. Karena Manu yang syuting ya. Karena gue orang dalam jadi happy. Ya happy, orang 800.000 penonton. Iya, tapi ya udahlah ya. Berapa Gue sekarang, kasih Mas? 7 masih oke. Hah? 7. Kan lu 5, gue 7. Ya ini kalau bukan film dari Imaginary pasti dia udah ceng-cengin ya kan, kayak opening scene itu udah pasti habis itu sama dia ya kan. Jadi ya biarkan saja dia lagi mengamalkan pekerjaannya, it's okay ya kan. kan. Tahu ya PPN kan katanya mau naik. Mau naik, ya, betul, dia ya. amanin dulu aja Jadi lah ya. itu sih, tapi gue yakin di penulisan-penulisan berikutnya harusnya Om Ari Iya, bisa ini lebih film better Kristo ya. nih berikutnya sih sangat, gue udah cerita juga ke dia, premisnya nih menarik banget ya. Ini Iya. adalah tinggal meninggal. Iya, tinggal meninggal ini nanti akan hadir juga harusnya di tahun ini sih. Jadi lebih baik lah pasti. Gue yakin banget lebih baik. Gue berani bertaruh bahkan ini lebih baik. Oke. Gue udah baca skripnya soalnya. Kita akan tunggu aja karena kakak bos si Manu juga bilang bagus, jadi gue tonton tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, makanya paling Iya. mengecewakan menurut gue. Iya, tapi ini kan gue belum nonton hasilnya, tapi gue udah bisa ngomong ke lu karena gue udah baca skripnya. Ya, kita lihat apakah akan lebih bagus dari Shawshank Redemption yang memuncaki IMDb saat ini. Hah? Lu boceng li banget. Ya, katanya bagus tadi kata lu. Kita lihat ini sama Endgame bagusan. Endgame harusnya kalah nih sama Tinggal Meninggal. Mari kita simak ya nanti Tinggal Meninggal kayak gimana di tahun ini, karena premisnya cukup bagus menurut gua, yang main juga oke-oke kayaknya ya. Dan yang nulis Kristo Immanuel, yang ada juga di Kakak Bos kemarin. Yang lain oke, emang lu udah tahu yang main siapa aja? Jangan dibilang belum ada. Imaginary kan udah pasti bagus-bagus. Oh, iya, Emang iya, kapan jelek sih cast-nya menurut gua? Iya sih, cast-nya memang top terus. Iya, kalau cast-nya itu aja baru kita omong berbeda lagi diskusinya. Iya. Iya kan? Bagus-bagus kan pasti. Itu yang di Lauren. Iya. Ya, sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Ya, Dadah guys. bye.